Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita semua masih dapat merasakan beribu-ribu nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Karena atas nikmat kesehatan ini kita pada hari ini masih bisa melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Marilah kita bersama-sama belajar untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat dariku, maka akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat dariku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi LCC, yaitu temanya tentang disiplin. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat berjalan lancar, lalu materinya dapat kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita di dunia sampai akhirat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, langsung saja ini adalah submateri yang akan kita pelajari. Ada 5 poin. Yang pertama, pengertian disiplin. Yang kedua, tujuan disiplin. Yang ketiga, jenis tindakan disiplin. Yang keempat, manfaat disiplin. Dan yang kelima, contoh disiplin. Yang pertama, pengertian disiplin. Disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Pendapat lain mengatakan bahwa arti disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini, sikap disiplin sangat berhubungan dengan norma, prosedur, aturan, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Jadi simpelnya disiplin itu adalah suatu sikap yang mematuhi suatu aturan. Itu simpelnya. Nah, selanjutnya, selain memiliki pengertian, disiplin juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik untuk diri pribadi maupun untuk masyarakat. Di sini Bapak mencantumkan tujuan disiplin menurut Ellen G. White dan Emil Durkheim. Nah, menurut Ellen G. White dan Emil Durkheim, adapun beberapa tujuan disiplin adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri. Jadi dalam diri kita itu ada
ya yang namanya hawa nafsu. Kadang kalau kita menuruti hawa nafsu ya, sungguh terlalu banyak ya kemauan diri kita. Nah, makanya jangan sampai kita dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu. Makanya kita taklukkan, kita kuasai ya, supaya hal yang kita lakukan itu lebih terarah. Yang kedua, agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Nah, itu hawa nafsu. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika diri kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka hal-hal apapun yang kita lakukan tidak akan maksimal, karena disertai oleh hawa nafsu yang selalu mengajak kepada hal-hal yang kurang baik. Nah, maka dari itu ya, kuasai hawa nafsu kita taklukkan agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu, supaya hal yang kita lakukan dapat lebih terarah kepada hal-hal yang positif atau hal yang baik. Yang ketiga, untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan kebiasaan buruk seseorang. Jadi disiplin juga dapat memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk seseorang. Jika kita mempunyai kebiasaan buruk, maka dengan rasa disiplin ini ya, semua akan terkontrol kepada hal-hal yang baik. Selanjutnya, yang keempat, untuk mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi Robbi. Nah, jadi disiplin juga ya akan menumbuhkan rasa patuh, rasa hormat terhadap orang tua, dan bahkan rasa patuh dan tunduk kepada Sang Pencipta. Jadi semua berawal dari kedisiplinan diri. Di rumah ya, kita harus patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam urusan agama, kita harus patuh terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Itu tujuan yang keempat. Selanjutnya, penurutan atas dasar prinsip dan bukan paksaan. Jadi disiplin ini timbul bukan karena paksaan, tapi sesuatu yang memang alami gitu, terlahir dari diri sendiri. Nah, makanya kita harus terbiasa ya untuk hidup dengan disiplin. Selanjutnya, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu keteraturan dalam berbagai tindakan manusia. Jika hidup kita ingin lebih teratur ya, lebih baik, maka kita harus belajar hidup disiplin. Dan yang terakhir, tujuan disiplin adalah untuk memberikan sasaran tertentu yang ingin dicapai sekaligus membatasi cakrawala. Selanjutnya, jenis tindakan disiplin. Pada dasarnya, tindakan disiplin dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia. Secara umum, adapun beberapa macam tindakan disiplin adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin pribadi. Apa itu disiplin pribadi? Disiplin pribadi adalah sesuatu yang berhubungan dengan berbagai unsur yang harus dipatuhi dan ditinggalkan oleh seseorang dengan ditandai adanya proses sikap yang baik dari orang tersebut. Yang kedua, disiplin sosial. Disiplin sosial yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau berhubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, disiplin nasional. Disiplin nasional yaitu sikap mental suatu bangsa secara keseluruhan yang tercermin dari tindakan dalam bentuk keputusan dan ketaatan. Itu adalah jenis tindakan disiplin. Nah, sekarang lebih rincinya. Yang pertama, disiplin menggunakan waktu. Setiap orang memiliki waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam dalam sehari semalam. Nah, membagi waktu untuk berbagai kegiatan sehari-hari merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang.
Nah, bentuk kedisiplinan dalam menggunakan waktu, misalnya yang pertama, datang tepat waktu ketika ada janji bertemu dengan orang lain. Kalau kita punya janji, usahakan datang tepat waktu. Itu contoh disiplin menggunakan waktu. Kadangkala kan kita suka menggunakan jam karet gitu ya, kalau mau ketemuan dengan seseorang. Misalnya janjian dengan teman gitu kan. Siap kumpul jam 8. Gak taunya jam 8 lewat seperempat, belum datang juga. Sampai ditelepon gitu kan. Halo, masih di mana? Oke, ini lagi OTW, padahal baru bangun gitu kan. Nah, itu kebiasaan kita. Telepon lagi tengah 9. Masih di mana? Ini bentar lagi nyampe, padahal baru di WC gitu kan. Nah, itu adalah kebiasaan buruk yang menunjukkan ketidakdisiplinan kita terhadap waktu. Ya, jadi usahakan jangan seperti itu. Yang kedua, bangun pagi dan tidur tidak terlalu larut malam. Jadi harus teratur. Tidur misalkan paling malam jam 10. Supaya apa? Supaya bangunnya nanti itu pas subuh. Kalau bisa awal sebelum subuh, supaya kita bisa sholat malam terlebih dahulu. Ini mah punya niat mau sholat subuh berjamaah di masjid, ya, tapi jam 12 belum tidur, masih main HP, masih online-onlinean, masih main sosmed. Jadi tidak teratur. Ya, makanya kita harus belajar jangan terlalu sering begadang. Karena begadang itu akan mendatangkan berbagai penyakit, ya. Angin malam itu sangat berbahaya. Makanya harus tidur secara teratur. Jangan terlalu banyak begadang. Selanjutnya, bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya. Ya, bekerja bagus bekerja, tapi jangan sampai kita sering telat. Kalau misalkan sudah bekerja di perusahaan, ya, kalau dari perusahaan jam 7 sudah masuk, ya usahakan kita setengah 7 sudah stay di perusahaan. Jangan telat-telatan, nanti lama-kelamaan akan dikeluarkan, karena pihak perusahaan pun tidak mau punya karyawan yang tidak disiplin waktu. Tuh, ya. Selanjutnya, menggunakan waktu untuk kepentingan kesehatan diri dan masyarakat. Nah, contoh seperti tadi, ya, tidur jangan terlalu malam, ya, dan bangun jangan terlalu siang. Itu pun mempengaruhi terhadap kesehatan fisik kita. Karena semakin banyak kita begadang, semakin banyak kita tidur malam, itu semakin mudah penyakit untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu contoh disiplin menggunakan waktu. Sekarang yang kedua, disiplin menjalankan aturan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada aturan-aturan dan nilai-nilai yang berlaku dan harus dilakukan oleh setiap orang. Dengan menjalankan aturan dan nilai-nilai tersebut, maka keseimbangan dan kerukunan masyarakat akan tetap terjaga. Beberapa bentuk kedisiplinan menjalankan aturan, misalnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita harus terbiasa, ya, harus terbiasa hidup bersih. Ketika ada sampah di depan mata kita, ya kita biasakan pungut sampahnya, buang ke tempat sampah. Jadi harus timbul dari kesadaran diri sendiri. Jangan hanya ingin dilihat orang, ya, ketika kita mau membuang sampah. Ketika tidak ada orang, ya kita malas gitu kan untuk membuang sampah. Jadi itu bukan timbul dari kesadaran sendiri. Itu hanya ingin terlihat oleh orang itu supaya terlihat baik, ya. Jadi harus bisa menjaga kebersihan lingkungan, terutama di lingkungan masyarakat. Karena kebersihan ini adalah salah satu bagian dari bentuk keimanan seseorang. Sebuah keterangan menjelaskan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman.
Jadi kalau kita beriman ya kita harus cinta dengan kebersihan. Ketika melihat sampah dimanapun ya kita usahakan bersihkan sampahnya, buang ke tempat sampah. Yang kedua, menjaga ketertiban umum. Nah, jadilah seseorang yang bisa menjaga ketertiban umum di masyarakat, sehingga masyarakat itu senang terhadap kita. Ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, mereka merasa tenang dengan kehadiran kita, karena kita adalah orang yang bisa menjaga ketertiban umum. Yang berikutnya, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Jadi kegiatan apapun yang sudah disepakati oleh masyarakat harus kita patuhi, ya. Jangan sampai kita melanggar, ya. Jadi harus disiplin. Selanjutnya, disiplin beribadah. Nah, ini juga tidak kalah penting, ya. Setiap agama memiliki berbagai aturan dan nilai-nilai yang harus dijalankan oleh para penganutnya. Aturan dan nilai-nilai tersebut dibuat untuk mengarahkan masyarakat berbuat lebih baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Setiap orang yang memiliki agama ya pasti mempunyai waktu ibadah masing-masing dan memiliki bentuk ibadahnya masing-masing. Supaya apa? Dengan agama itu ya hidup kita akan lebih mudah, lebih terarah dan tentunya lebih berkah. Nah, di sini ada beberapa bentuk kedisiplinan dalam beribadah. Misalnya yang pertama, melakukan sholat 5 waktu ya dalam sehari semalam bagi penganut agama Islam. Yang kedua, melaksanakan 10 perintah Allah bagi penganut umat Kristen atau Katolik. Yang ketiga, sembahyang di pura bagi umat Hindu. Yang keempat, sembahyang di vihara bagi umat Buddha. Yang selanjutnya, menjalankan ajaran dalam kitab suci Sishu Wujing bagi umat beragama Konghucu. Selanjutnya, menghormati, menghargai, dan tidak menghina agama yang berbeda dengan kita, baik di ruang publik maupun di ruang tertutup. Nah, berhubung kita ya, insya Allah di sini ya mayoritas Islam. Nah, jadi kita harus taat dalam melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jangan sampai ya kita para penganut agama Islam tidak menjalankan sholat yang 5 waktu. Jadi di mana bentuk disiplin kita terhadap ibadah kepada Yang Maha Kuasa? Ya, agama-agama lain pun sama memiliki ya pendisiplinan dalam beribadah. Masa kita sendiri ya yang betul-betul diatur dalam Islam ya bahwa dalam sehari semalam itu ada waktu-waktu tertentu untuk kita melaksanakan sholat. Jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Nah, jadi kita harus atur waktunya. Mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk sekolah, mana waktu untuk beribadah. Dengan peraturan waktu tersebut, maka ya hidup kita akan lebih teratur. Bukan hanya teratur, bahkan ya hidup kita insya Allah akan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Jadi harus seimbang, mana waktu untuk urusan dunia dan mana waktu untuk urusan akhirat kita. Nah, jadi mari kita belajar ya untuk senantiasa disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agama Islam gitu ya. Nah, kita lihat poin yang terakhir ini ya, menghormati, menghargai dan tidak menghina agama yang berbeda-beda. Jadi negara kita ini adalah negara toleransi ya. Boleh kita berbeda agama ya, tapi tetap satu ya, kita adalah Indonesia. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang saling menghina agama
wah agama kamu mah anu, mendingan agamaku gitu kan. Jangan membanding-bandingkan ya. Urusan agama insya Allah ini sudah menjadi urusan Allah. Makanya jangan kita saling menjelekan, saling mencela, apalagi menghina orang-orang yang memang tidak seagama dengan kita. Yuk kita bareng-bareng berkumpul ya, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya selain memiliki pengertian, tujuan, disiplin juga memiliki manfaat. Sikap disiplin tentunya akan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh manfaat disiplin. Yang pertama, menumbuhkan kepekaan. Nah, mereka yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan memiliki pribadi yang peka dan peduli terhadap perasaan orang lain. Jadi kepekaan itu adalah mengetahui apa yang diinginkan oleh orang lain. Makanya harus peka dong. Nah gitu kan. Nah itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Kedisiplinan yang diajarkan kepada anak akan membuat anak memiliki kepedulian. Jadi kita akan memiliki kepedulian, integritas, bertanggung jawab, dan bisa memecahkan masalah. Nah, semuanya berawal dari kedisiplinan. Berikutnya, menumbuhkan rasa percaya diri. Sikap disiplin akan membuat seseorang menjadi lebih percaya diri di dalam melakukan berbagai hal dan kegiatan. Jadi rasa percaya diri ini sangat penting untuk kita miliki. Karena percuma kalau pinter doang, percuma orang berbakat kalau tidak dibarengi dengan kepercayaan diri. Nanti bakatnya tidak akan tersalurkan. Jadi hanya sebatas bakat yang terpendam. Makanya kita harus memiliki kepercayaan diri. Dengan cara apa? Dengan membiasakan hidup dengan disiplin. Nah berikutnya, manfaat disiplin adalah menumbuhkan sikap patuh. Kedisiplinan yang diajarkan sejak dini akan membuat seorang anak mau menuruti aturan dari orang tuanya. Makanya kita harus terbiasa dengan hidup disiplin. Kita awali di rumah kita untuk menanamkan rasa disiplin ini supaya nanti ketika kita tumbuh dewasa ya bisa menerapkan kedisiplinan ini di lingkungan masyarakat sekitar. Itu manfaat disiplin. Nah, terakhir yang akan Bapak sampaikan adalah contoh disiplin. Yang pertama, disiplin di rumah. Nah, kita awali di rumah ya. Setelah kita bisa ya, terbiasa disiplin di rumah, barulah kita menerapkan disiplin di luar rumah. Kira-kira apa saja sih contoh disiplin di rumah? Yang pertama tentunya membantu orang tua. Nah, banyak ya hal yang bisa kita lakukan di rumah ya yang sifatnya itu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, mungkin kalau untuk perempuan bisa ya kita untuk membantu orang tua mencuci pakaian ya, terus mencuci piring, memasak dan lain sebagainya. Intinya kita harus membantu orang tua dalam hal apapun. Laki-laki pun bisa ya, apalagi laki-laki yang memang lebih lebih strong gitu kan. Bisa membantu pekerjaan ayah, ya kan? Nah, intinya kita harus rajin ya ketika berada di rumah, apalagi sekarang kan di musim pandemi COVID-19 ini kebanyakan kita di rumah. Jadi manfaatkan ya waktu yang banyak ini untuk melakukan hal-hal yang positif, terutama kita harus banyak membantu orang tua. Yang kedua, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi belajar itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pelajar. Jadi kewajiban pelajar adalah belajar. Nah, makanya jangan sampai kita ya
menjadi seorang pelajar namun tidak pernah belajar. Berarti itu lepas tanggung jawab, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin namanya. Selanjutnya ya, merapikan kamar, jangan jorok ya. Bangun tidur kita rapikan kamarnya, kita pel, kita sapu, spraynya kita jemur di luar supaya tidak bau ya. Nah itu jadi harus rajinlah kita ya, jangan rebahan terus ya, nanti waktu itu tidak bermanfaat. Selanjutnya merapikan buku jika setelah belajar bagus, namun setelah belajar itu kita harus rapikan kembali. Jangan sampai buku-buku yang habis belajar itu bercecer di mana-mana yang ujung-ujungnya nanti hilang gitu kan. Terus tidur dan bangun dengan tepat waktu gitu ya. Nah usahakan ya, jangan keseringan kita untuk bermain gadget gitu ya. Jangan banyak main HP, jangan banyak bermain sosial media. Lebih baik kita manfaatkan waktu itu untuk belajar supaya nanti ketika malam hari itu kita bisa lebih awal untuk tidur, dan bangun pun kita lebih awal bangun, mandi, sholat subuh, lalu bantu-bantu orang tua di rumah. Jadi harus teratur ya, belajar dari sekarang dan lain sebagainya. Jadi masih banyak ya contoh-contoh disiplin ketika kita berada di rumah. Nah satu lagi ya, ini contoh disiplin ya ketika kita berada di jalan raya. Yang pertama, berjalan ya menggunakan lajur kiri di Indonesia. Jadi alhamdulillah ya sudah teratur ya. Semua orang sudah paham bahwa ketika di jalan raya itu posisi kita ya berada di kiri gitu ya. Terus yang kedua, membawa surat-surat kendaraan dengan lengkap seperti STNK, SIM, KTP dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau punya kendaraan itu usahakan yang lengkap ya, supaya nanti ketika bertemu dengan polisi itu tidak kena tilang gitu kan. Kadang-kala kan kita takut tuh ya, ketika kita membawa sepeda motor yang tidak punya surat-suratnya, ada polisi di depan, kita sudah was-was gitu kan, gimana ini kan. Nah makanya usahakan ya kalau punya kendaraan itu yang lengkap gitu. Terus berikutnya, tidak ugal-ugalan ya, ini jadi membahayakan. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, bahkan ya orang yang ugal-ugalan di jalan dia akan membahayakan orang lain gitu kan, seloyong, ujung-ujungnya nanti saling tabrakan di jalan. Jangan ya, kita harus tertib, harus disiplin dalam menggunakan jalan raya. Selanjutnya, mematuhi rambu lalu lintas. Nah tentunya kita juga sudah paham ya, bahwa di jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas, ada juga lampu yang merah, yang kuning, yang hijau itu ya. Kita harus tahu ketika lampu merah kita harus gimana nih, harus tahu. Ketika lampu kuning berarti tandanya apa nih gitu kan. Ketika lampu hijau harus gimana. Nah kita harus paham supaya kita disiplin dalam menggunakan jalan raya. Berikutnya, menggunakan helm SNI. SNI itu Standar Nasional Indonesia ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah jadi menggunakan helm itu yang sudah teruji ya. Insya Allah kalau sudah ada merek SNI itu sudah teruji. Jadi harus yang betul-betul bisa menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang namanya kecelakaan di jalan raya kita tidak tahu, makanya ketika berkendara itu harus pakai helm ya. Nah jangan helm yang buatan sendiri ya. Misalkan saya mah nggak mau pakai helm yang lain pengen buat sendiri, bikin dari batok kelapa atau kita pakai ya. Jangan, itu membahayakan. Ketika jatuh nanti kan bahaya untuk diri sendiri. Makanya menggunakan helm yang Standar Nasional Indonesia. Berikutnya, mengendarai kendaraan yang masih layak pakai. Nah, yang masih layak untuk kita pakai. Jangan sampai kita menggunakan motor misalkan yang tidak ada bannya satu gitu ya. Jangan, nanti nggak maju, itu nggak jalan ya. Terus berikutnya,
menyalakan lampu sen saat akan belok. Nah, ini nih ya yang sering terjadi ini. Bahkan Bapak pun sering tuh ketika mengendarai motor di jalan, di depan ada emak-emak nih. Kebetulan pas ada pertigaan. Si emak-emak itu sennya sen kiri, belok ke kanan gitu kan. Aduh, bahaya itu. Sebaliknya, sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Ini sering terjadi. Nah, makanya kita harus fokus kontrol. Kira-kira lampu sen kita kemana nih? Kita harus sesuai. Ketika sen kiri ya belok kiri, ketika sen kanan belok kanan. Jangan malah kayak emak-emak itu kan, berbalik arah. Jadi membahayakan. Nanti ketabrak sama orang yang di belakang, ujung-ujungnya malah galakan dia gitu kan. Itulah emak-emak ya. The power of emak-emak memang seperti itu. Nah, selanjutnya berusaha tidak rem mendadak. Ini juga bahaya ya. Bahkan ini bisa menjadi sebuah kecelakaan beruntun. Lagi ngebut gitu kan, di depan kita ada yang rem dadakan, bruk, langsung yang belakang pun saling tabrak-tabrakan karena secara spontan akan rem mendadak semuanya. Nah, jadi ada tata tertib ya, ada peraturan yang harus kita patuhi ketika berada di jalan raya. Nah, makanya kita harus belajar ya untuk menerapkan kedisiplinan ya, baik itu di rumah, di jalan raya atau dimanapun. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan dapat dipahami, dan mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan ini menjadikan motivasi ya untuk kita senantiasa hidup disiplin dalam segala hal apapun. Dan mudah-mudahan dengan materi yang Bapak sampaikan ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita dunia sampai akhirat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul lisan, usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.